Halo teman-teman yang budiman. Jumpa lagi di Kopi Wi-Fi Channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Kali ini Kopi Wi-Fi Channel akan menyajikan alur cerita film yang berjudul Knight Rider. Film yang rilis pada tahun 2021 ini bercerita tentang suatu negara yang terjadi perang dan mereka mengambil anak-anak di bawah umur untuk dididik menjadi anggota militer mereka. Oke lah teman-teman, gak usah pakai lama ya. Kita langsung aja mulai alur cerita filmnya. Dan setelah itu kalian jangan lupa like, komen yang positif dan subscribe. Selamat menonton dan terima kasih. Cekidot. Berawal dari perang sedang terjadi di Amerika Serikat antara kelompok yang menjunjung kebebasan dan fasisme. Di negara yang menganut fasisme beberapa anak diculik dan dipaksa untuk melayani negara. Sementara itu ada seorang ibu yang bernama Niska dan anak perempuannya yang bernama Wasis di sebuah hutan. Niska sengaja menyembunyikan Wasis jauh dari manapun agar ia tidak diculik oleh kelompok fasisme. Saat itu mereka berdua sedang berjalan di hutan dan sambil saling bercerita. Niska berjalan di depan Wasis. Tiba-tiba Wasis berteriak, Niska segera menghampiri Wasis ternyata kaki Wasis terperangkap di sebuah ranjau beruang. Niska berusaha melepaskannya dan berhasil. Lalu Niska membalut kaki Wasis dan berusaha menenangkan putrinya itu. Niska membawa putrinya yang kesakitan itu kembali ke tempat tinggal mereka dan membiarkan putrinya beristirahat. Sementara Niska masih terjaga dan sesekali memeriksa keadaan putrinya itu. Tiba-tiba Niska melihat sesuatu, ia segera menyuruh putrinya bangun dan mengajaknya mengendap-endap keluar dari rumah dan bersembunyi. Mereka berjalan menelusuri hutan dan sungai untuk mencari tempat persembunyian lainnya. Dan akhirnya mereka tiba di sebuah kota. Sebelum masuk ke kota itu, Niska menutup wajah Wasis agar tidak ada orang yang melihatnya. Mereka bertemu dengan seseorang yang berkulit hitam yang ternyata juga membawa seorang anak. Anak itu bernama Trey. Sorry, Trey, come on out. Come on out. See? Dan mereka beristirahat di sebuah rumah. Saat Niska tertidur, Wasis mengendap-endap keluar rumah, ia penasaran dengan keadaan di situ. Lalu Wasis bertemu dengan Trey. Dan mereka berdua mulai menelusuri tempat itu, lalu mereka melihat benda pendeteksi. Trey mengatakan bahwa alat itu sudah rusak, tetapi Wasis mendengarkan seperti suara masih menyala. Dan benar saja ternyata alat itu masih menyala. Niska dengan cepat membawa Wasis sembunyi. Sementara Trey lari memanggil ayahnya, tetapi terlambat saat ayahnya muncul para pasukan negara sudah datang. Sang ayah berbohong bahwa anaknya berusia 18 tahun, tetapi saat diperiksa ternyata anak itu masih berusia 15 tahun. Artinya mereka harus membawa anak itu karena anak di bawah 18 tahun merupakan akses negara. Sementara Niska dan Wasis sudah bersembunyi, dan melihat Trey dibawa paksa oleh para pasukan negara. Karena merasa kurang aman di situ, Niska membawa Wasis pergi dari situ mencari tempat persembunyian lainnya. Kaki Wasis masih sangat sakit, dia harus mendapatkan perawatan. Akhirnya Niska membawa Wasis ke rumah teman lamanya yang bernama Roberta. Roberta senang kedatangan Niska dan Wasis. Mereka saling bertukar cerita. Saat Wasis beristirahat, Niska mengatakan pada Roberta bahwa Wasis memerlukan perawatan untuk kakinya. Roberta mengatakan itu akan susah karena penjaga ada di mana-mana. Roberta menyarankan agar Niska mengirim Wasis pergi ke akademi, karena anaknya yang bernama Pierre hidup di akademi dengan tenang. Niska tidak menyetujuinya karena ia tidak mau seperti Roberta, ia tidak bisa melihat Pierre lagi karena aturan akademi. Roberta berusaha meyakinkan Niska tetapi Niska masih bingung. Lalu mereka pergi tidur, keesokan paginya Niska terbangun memeriksa keadaan Wasis, ternyata ia demam tinggi. Dan tiba-tiba mereka mendengar suara di luar, ternyata para pasukan akan mengadakan pemeriksaan. Niska segera menggendong Wasis dan akan menyembunyikannya. Pada saat Niska keluar, petugas sudah berpencar di luar dan sedang memeriksa. Niska mengurungkan niatnya, dan menanyakan pada Roberta jika mereka membawa Wasis apa mereka akan merawatnya dengan benar.
Roberta mengatakan iya. Lalu Niska meletakkan Wasis kembali ke kasur. Lalu ia pergi sendiri dan beralasan untuk mencari obat untuk Wasis. Saat di luar, Niska melewati para petugas, lalu ia menunjuk ke rumah Roberta dan mengatakan bahwa ada anak di bawah umur di sana dan anak itu sedang sakit. Para petugas segera pergi ke rumah Roberta untuk membawa Wasis. Niska pergi menyendiri dan menangis karena harus berpisah dengan anaknya, tetapi semua itu demi kebaikan anaknya. 10 bulan kemudian, Niska hidup dengan ketidakpastian. Ia sering berkunjung ke depan halaman akademi hanya untuk menaruh bunga ataupun boneka untuk Wasis. Wasis harus berlatih keras dengan anak-anak yang lain agar terpilih mendapatkan tempat yang lebih baik di pusat kota. Di akademi, Wasis terlihat gelisah. Ia menggambar Dena Akademi secara sembunyi-sembunyi. Pada saat yang sama ternyata Niska sedang tidur di luar gerbang akademi. Saat ia terbangun dan akan pergi, ia melihat beberapa orang terlihat akan menculik anak-anak yang mengendap-endap akan keluar. Karena Niska meneriaki orang-orang itu, Niska ditangkap dan dibuat pingsan oleh orang-orang itu, dan mereka membawa Niska ke sebuah rumah. Saat Niska sadar, mereka membuka tutup kepala Niska dan melihat banyak orang di sana. Mereka menanyai Niska mengapa ia ada di sana. Niska balik menanyakan mengapa mereka ingin menculik anak-anak itu. Lalu mereka membawa Niska berkumpul bersama tetua dan penghuni yang ada di tempat itu. Niska disambut oleh mereka, terutama oleh seorang tetua yang mengatakan bahwa Niska akan menyelamatkan mereka. Dan hari ini juga mereka merasa senang karena bisa membebaskan 2 anak lagi dari akademi itu. Malam harinya saat Niska terbangun dari tidurnya dan ia pergi ke sebuah tenda, di sana terdapat banyak anak-anak yang diselamatkan dari akademi itu. Niska hampir menangis melihat anak-anak itu. Tak lama pengawas di sana datang dan menanyakan apakah Niska mempunyai anak di akademi itu. Dan Niska menjawab iya, lalu mereka kembali untuk tidur. Keesokan harinya setelah bangun, seorang lelaki membawa Niska ke tempat pengawas. Di sana pengawas mengatakan akan mencari cara untuk menyelamatkan Wasis dari akademi itu dengan syarat Niska membantu anak-anak itu pergi ke suatu kota yang aman karena Niska sudah berpengalaman dengan alam bersama anak-anak. Awalnya Niska ragu, tetapi mereka meyakinkannya. Mereka mengatakan Wasis di akademi itu dilatih untuk menjadi kuat dan mungkin akan dicuci otak sehingga bisa membelot dan jangan berharap putrinya akan menjadi orang yang sama saat ia keluar dari akademi. Mendengar itu segera Niska keluar untuk menenangkan dirinya dan pergi dari tempat itu. Di akademi, saat malam hari Wasis berusaha untuk kabur tetapi alarm berbunyi dan ia tertangkap. Para pasukan membawanya ke ruangan tahanan. Niska kembali ke tempat dia tinggal sementara. Dan ia melihat beberapa orang meninggal karena virus. Temannya mengajak ia segera pergi. Where have you been? What's going on? Gotta go now. What? Lalu mereka bertemu dengan Roberta dan mengajaknya untuk pergi bersama mereka. Saat mereka berjalan, mereka bertemu dengan segerombolan pasukan dan menyuruh mereka masuk ke dalam bis. Mereka masuk ke dalam bis tetapi teman Niska akan melemparkan asap buatan dan mereka akan berlari keluar dari bis. Saat di atas bis Roberta melihat anaknya di antara para pasukan itu. Saat ia berdiri akan menghampiri anaknya para pasukan yang di dalam bisa mengarahkan senjatanya ke arah Roberta dan menyuruhnya untuk duduk. Tak lama teman Niska melemparkan asap buatan dengan segera Roberta keluar dari bis dan menghampiri anaknya itu, sementara Niska dan teman lelakinya harus melawan beberapa pasukan yang akan menghadang mereka. Saat Roberta mendekati anaknya yang bernama Pierre yang sudah lulus dari akademi, tetapi anaknya seperti tidak mengenalnya. Ia mengarahkan senjatanya ke arah Roberta. Karena Roberta berusaha mendekati Pierre, tetapi anak itu malah menembak Roberta hingga mati. Lalu dari kejauhan lelaki yang ada di tempat penyelamat anak-anak menembak Pierre hingga mati. Niska merasa sedih harus kehilangan Roberta dan melihat Pierre tidak mengenal Roberta sebagai ibunya. Niska memutuskan untuk ikut pergi kembali ke tempat penyelamatan dan akan membawa anak-anak itu pergi jauh ke tempat lebih aman. Selain itu alasan lainnya ia ingin agar anaknya juga bisa bebas dan tidak dicuci otak sehingga melupakannya.
Sementara itu wasis di akademinya diberitahu bahwa ibunya menyerahkannya dengan sengaja dan memperlihatkan video ibunya saat memberikannya ke akademi dengan sengaja. Lalu wasis diajak untuk berlatih di luar, saat pemasangan senjata yang tercepat akan terpilih pergi ke pusat kota. Anak di akademi itu yang bernama Victoria mendapatkan waktu 12 menit, kemudian pengawas memanggil wasis dan ia dapat menyelesaikan dalam waktu 5 detik. Pengawas memujinya dan mengatakan itu rekor waktu tercepat. Victoria tidak terima lalu ia mengatakan bahwa wasis curang. She cheated. Pardon? Wasis tidak terima, ia menyerang Victoria hingga pingsan. Tak lama pengawas memanggilnya dan menanyakan apakah ia siap untuk ke tempat selanjutnya. Dan wasis menjawab bahwa ia sudah siap. Di tempat penyelamat, mereka sedang berdiskusi dan mereka akan membebaskan wasis malam ini. Dan Niska akan membawa anak-anak itu bersama wasis ke tempat yang lebih aman. Setelah itu Niska bersama 2 orang lainnya pergi ke akademi. Niska dan lelaki dari tempat penyelamat menyelinap ke akademi untuk menyelamatkan wasis. Dan mereka mendapatkan ruangan wasis. Mereka segera berlari pergi ke sana. Lalu Niska masuk ke dalam dan mencari keberadaan putrinya. Saat ia menemukannya ia membangunkannya dan meminta maaf karena telah menyerahkannya kepada orang akademi. Mereka belum keluar, para penjaga di akademi sudah mengetahui bahwa ada orang menyelinap masuk ke dalam akademi. Niska segera membawa wasis, dan lelaki dari tempat penyelamatan akan mengalihkan perhatian para penjaga agar Niska dan putrinya bisa keluar, dan lelaki itu meminta agar Niska membawa anak-anak di tempat penyelamatan ke tempat yang sudah ditentukan. Lalu lelaki itu segera pergi. Tetapi tak lama Niska muncul dan menyerang pengawas digital milik akademi. Lalu Niska dan lelaki itu pergi menghampiri wasis. Niska menyuruh wasis mengajak semua teman-temannya agar terbebas dari sana dan wasis membangunkan semua teman-temannya yang ingin ikut dengannya untuk pergi dari sana. Setelah semuanya berkumpul mereka akan keluar dari sana. Sementara di tempat penyelamatan, mereka mulai mempersiapkan diri untuk pergi dari sana dengan membawa keperluan yang dibutuhkan nantinya. Saat mereka sudah bersiap pergi, mereka tidak mendapatkan Niska dan yang lainnya kembali. Lalu pemimpin di sana memutuskan untuk mencari mereka. Sementara ia menyerahkan penyerangan kepada anak buahnya karena para pasukan sudah siap menyerang mereka. Lalu mereka berpisah. Tak lama sebuah truk sampai, ternyata itu Niska bersama yang lain. Para pasukan akademi memanggil pengendali jarak jauh mereka yang siap menyerang para penyelamat. Lalu wasis turun dari truk dan mengendalikan pengendali jarak jauh itu. Dan wasis menyuruh pengendali jarak jauh itu untuk pergi dan mundur. Begitu juga para pasukan juga pergi dan mundur mengikuti pengendali jarak jauh itu. Tetapi ada satu pasukan yang lolos dan mengarahkan senjatanya ke wasis. Niska mengetahuinya lalu ia melompat di depan wasis, dan peluru itu mendarat di badannya tepat di bahunya. Tetapi mereka bisa membantu mengobatinya. Akhirnya Niska dan wasis hidup bersama para penyelamat. Dan mereka menyebut wasis sang penjaga karena telah menyelamatkan mereka. Okelah teman-teman, sekian dulu video alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton.